Selamat sore teman-teman dari rumah. Sore ini menjelang hari-hari terakhir ya di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah, yang diperkirakan dan dipastikan esok malam sudah malam 1 Muharram 1446 Hijriah. Maka di kesempatan ini saya tuh sebenarnya pengen memberitahu sesuatu yang penting sih. Karena jujur ya, sekarang kan memang lagi ongoing dan lagi berlangsung konflik perang antara Iran dengan Israel, ya kan? Yang sementara ini di pause karena ada kesepakatan ceasefire atau gencatan senjata selama kurang lebih 12 hari kan. Nah, kita nggak tahu apakah ini bisa berlaku permanen apa enggak, ya nggak tahu kita. Nah, teman-teman di media sosial, terutama di Facebook ya, saya lihat banyak sih bela Iran, Israel, apa segala macam gitu. Pertanyaan saya gini teman-teman ya, memang oke lah kalau untuk saat-saat sekarang kita masih bisa oke lah mengatakan Perang Dunia 3 masih jauh. Betul, saya akui Perang Dunia 3 masih jauh. Memang saya juga tidak menafikan World War 3 itu masih jauh, Perang Dunia 3 masih jauh ya. Dan apalagi para sesepuh-sesepuh kita yang mungkin diantaranya adalah saksi bahkan pelaku sejarah pada masa Perang Dunia Kedua dulu, juga telah menyaksikan Perang Dunia Kedua itu memberi sejumlah banyak pelajaran berharga gitu. Salah satunya begini. Puncak terjadinya Perang Dunia Kedua itu adalah ketika Amerika Serikat dan sekutu itu menjatuhkan bom atom nuklir ke Hiroshima dan Nagasaki dalam kurun 3 hari, 6 dan 9 Agustus 1945. Kita bayangkan Jepang yang posisi geografisnya itu di timur sekali, dan lokasinya Jepang juga masih bisa dibilang remote ya, terpencil gitu, tembus oleh bom yang menewaskan di atas 100.000 orang. Coba bayangkan, itu Jepang loh, negara yang hanya sebuah kepulauan yang ukurannya tidak terlalu luas tapi juga tidak terlalu kecil, lokasinya remote di timur banget dari muka bumi ini. Takluk oleh sebuah atomic bomb, takluk oleh sebuah bom nuklir bertenaga atom.
Dan kerusakan akibat Perang Dunia Kedua itu jauh lebih parah dibandingkan dengan Perang Dunia I. Jadi makanya setelah Perang Dunia Kedua yang kemudian diteruskan dengan Perang Dingin atau Cold War, dan di era Cold War atau Perang Dingin ini kemudian banyak negara-negara yang mendeklarasikan kemerdekaannya. Indonesia salah satunya, yang tak lama setelah Perang Dunia Kedua selesai, Indonesia langsung proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945. Dan setelah itu makin banyak negara-negara yang di era Cold War itu mendeklarasikan kemerdekaannya. Sampai era Cold War itu berakhir di tahun 1990 lebih tepatnya. Dan diakhiri dengan bubarnya Uni Soviet atau USSR di tahun 1991. Ya. Jadi dan juga ditandai lagi dengan adanya disintegrasi atau perpecahan di Yugoslavia. Gitu. Pada tahun 1992 kalau saya tidak salah. Koreksi aja kalau saya salah. Jadi di masa-masa itu banyak yang mendeklarasi kemerdekaan. Nah, saya pikir setelah berpuluh-puluh tahun banyak negara yang di masa Cold War mendeklarasi kemerdekaannya, ketika di drag ingin perang, saya pikir banyak dari warga dunia yang tidak mau dan tidak ingin adanya perang dunia yang lebih worse daripada Perang Dunia Kedua atau the Second World War itu terjadi. Makanya tentu semua pihak sekarang pasti lebih menginginkan damai, ya. Hebat bener. Di guard pakai motor. Siapa itu? Konvoi mobil. Di guard pakai patroli. Untung sepi jalanannya, gak rame. Ya kalau jalanannya rame digebukin orang. Lanjut ya. Jadi sampai di mana tadi kita cerita? Ya. Jadi kalau saya boleh ngomong apa adanya ya, tugas kita itu sebenarnya hanya merawat saja kemerdekaan dan perdamaian dunia ini. Sudahlah, kita nggak usah berutopia bahwa akan ada perang A, B, C, D, E. Pasti jauh. Kita nggak usah berparanoia perang ini. Nah, pertanyaan saya gini. Untuk saya yang saat ini masih concern, masih bela A, bela B, terutama bela Israel maupun bela Iran gitu. Saya cuma, dan ada juga yang kontra keduanya dengan dikotomi Sunni Syiah gitu. Saya mau tanya, andai perang dunia ketiga itu terjadi, kondisi saya masih begini. Curhat 99. Kondisi saya masih begini. Masih nganggur, masih dicetuk orang tua, belum kerja. Ya, belum ada pendapatan, belum ada penghasilan, ekonomi masih begini.
Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya terjadi sesuatu pada keluarga saya misalkan, emangnya Anda mau nampung saya? Emangnya Anda mau menghidupi saya? Emangnya sekarang Anda mau gitu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang saya punya, mau gitu mempekerjakan saya? Atau seenggaknya ngebantu saya dapat kerja deh? Mau nggak? Kayak gitu. Pasti banyak dari Anda yang nggak mau. Kenapa? Saya beritahu aja. Ya karena Anda lebih mengutamakan orang terdekat, circle terdekat. Kalau saya ini memang bukan siapa-siapa. Lebih-lebih lagi mungkin kalau memandang agama, lebih-lebih lagi kalau memandang politik, lebih-lebih lagi kalau memandang macam-macam. Pasti akan udahlah nggak usah lah ini dibantu, biarin aja dia ini ngegembel, biarin aja dia ya gitulah pokoknya, narasi-narasi pasti akan kayak gitu. Dah biarin aja dia ngegembel, biarin aja dia ini dia itu segala macam gitu kan. Lama sih, asar masih ada 10 menit dari sekarang ya, tapi gak apa-apa, kita selesain aja dulu. Siapa tuh lagi naked? Ada siapa tuh naked? Pak Haji kah? Kan kalau udah naked kayak gitu gak berani ngambil gambar, kurang etis. Saya kalau udah naked ada orang naked kayak gitu, naked tuh maksudnya telanjang ya, saya gak etis kalau ngambil gambar orang naked gitu. Bagi saya gak etis, karena sama saja saya mengumbar aurat orang lain, aib malah bahkan. Itu gak boleh teman-teman. Jadi aib itu harus ditutup rapat-rapat. Aib itu harus dijaga, gak boleh Pak Haji. Aib itu harus intinya tuh disimpan jauh-jauh lah gitu, jangan umbar-umbar gitu loh. Apalagi aib dari orang yang kita kenal, terutama mungkin keluarga. Itu jangan teman-teman. Aib itu harus dijaga, nggak boleh diumbar-umbar secara sembiringin gitu. Itu kalau bagi saya, kalau orang yang kerjaan yang ngumbar aib ya. Ya contohnya orang lagi telanjang di shoot, diambil kamera kayak gini, saya nggak suka gitu. Itu sama saja ngumbar aib teman-teman. Itu bagi saya tuh sungguh tidak etis gitu, tidak etis gitu Pak Haji. Nggak etis aja buat saya tuh, nggak etis gitu, nggak etis dan nggak baik. Kayak saya pikir siapa itu yang naked itu, udah saya bilang udah, orang yang lagi naked saya nggak bisa ambil gambar. Makanya kalau mau kesorot kamera saya, minimal pakai baju, jangan nggak pakai baju ya, karena saya akan sangat marah kalau ngelihat orang naked atau orang telanjang ya. Saya gak suka sebabnya orang naked telanjang di hadapan umum itu, buat saya tuh sebuah tindakan yang very very amoral gitu, yang sangat tidak bermoral gitu. Itu kalau saya. Jadi ya sebaiknya kalau saya boleh bicara apa adanya, ya lebih baik mana dia
Padahal mau saya isengin. Jadi makanya saya bilang lebih baik sih apa? Yang namanya aib itu udah kita tutup, jaga, wes, jangan dikoyok-koyok lah kalau bahasa orang Jawa gitu. Jadi koyok-koyok. Ngapain koyok-koyok aib orang, ya kan? Makanya saya bilang ngambil gambar orang telanjang itu aib. Gitu. Jangan. Kayak saya siapa neket-neket apalagi yang tadi itu ternyata Pak Haji Manan muazzinnya Masjid Al Munawirin Kebon Kopi. Saya gak enak lah. Sungkan gitu rasanya. Sungkan rasanya. Saya kalau ngambil ini beliau masih telanjang kayak gitu, saya nggak mau, teman-teman. Saya tidak mau. Saya sangat nggak mau seperti itu. Nggak mau saya. Nggak mau banget. Nggak mau saya. Gitu. Jadi pesan saya satu ya, sebelum saya akhiri, kalau orang punya aib jaga. Kalau kita mau aib kita dijaga, maka harus jaga aib orang. Ya. Kalau kita mau aibnya dijaga, jagalah aib orang. Gitu. Orang yang tadinya nggak pakai orang yang pakai jilbab tadinya, tapi tiba-tiba kita ambil gambar atau ambil foto orang dalam keadaan nggak berjilbab dan kita publikasi itu sama aja kita ngumbar aib, teman-teman. Manen dosa lagi, ya kan? Jangan, teman-teman, jangan seperti itu. Nggak boleh. Saya dengan tegas ngelarang hal seperti itu. Ya, kita sebagai content creator juga lihat-lihat gitu. Saya sebagai pembuat konten juga lihat-lihat gitu. Ada yang muslimah nih. Kayak waktu itu saya pas mau tunjukin rumah yang di mana, di Akasia situ, tahu kan? Di Akasia situ, tahu nggak? Ya. Ada ibu-ibu lagi jemur di luar. Juara. Wih, roda di Prima cuy, SS Transport. Patriote. Ada ibu-ibu kan lagi jemur di situ. Saya memilih untuk gak ngambil gambar ibu-ibunya. Pertama karena takut keganggu, yang kedua karena privasi, yang ketiga ada apa ini rame-rame ini? Yang ketiga adalah ya kan? Pakai rambut. Yang ketiga adalah karena bisa jadi ibu-ibunya dia muslimah yang berjilbab. Kebetulan lagi nggak berjilbab ibunya. Nah kalau kerekam, keposting di YouTube saya, jadi aib, sayanya dapat dosa. Yang rugi siapa? Saya, teman-teman. Jadi makanya ya kita juga mesti cautious juga dalam bikin konten gitu. Gak bisa main sembarangan semburungin gitu. Makanya saya agak hati-hati juga dalam mengambil gambar seperti tadi gitu. Ya, makanya teman-teman, pesan saya satu, ya, banyak yang bisa dikontenin teman-teman, tapi tidak semua bisa kita jadikan konten. Ini mendung, mau asar mendung ya. Ya, itu aja. Saya mau sholat dulu. Terima kasih sudah menonton. Kok ini seperti musola mati ya teman-teman ya. Makanya ini kayaknya harus kita hidupkan. Selamat sore teman-teman, dan kita bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang.